bertemu kembali dengan saya Berkat Hermanto Zega, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan Ibu Leti Faslan Telombanua SPD sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Lotu. Selamat siang Ibu Leti. Selamat siang Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Pak. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu pada hari ini. Tidak Pak. Ini sangat baik sekali waktu dan tepat juga. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu Leti, tujuan kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui rencana pembelajaran nanti akan kita lakukan pada saat observasi. Ya, tentunya kita harus melihat kekurangan, kelemahan dalam penerapannya nantinya. Jadi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Oke. Nanti pada saat pembelajaran, Ibu, yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Baik Pak, pada pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu tentang teks anekdot. Nah, ada tujuan pembelajaran di sana yaitu bahwa peserta didik ini diharapkan dapat menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks anekdot, serta mampu mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Baik Bu, berarti tujuan pembelajaran tentang teks anekdot ya? Iya. Berikutnya Bu, dalam area pengembangan nanti yang hendak dicapai pada pembelajaran yang Ibu ampu nanti? Nah, dalam area pengembangan nanti pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak, ada dua, yaitu bidang pengetahuan dan keterampilan. Kalau bidang pengetahuan, yaitu siswa ini mampu atau lebih diterapkan pada menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks anekdot, serta siswa mampu mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot. Sementara dalam keterampilan, pengembangan di bidang keterampilan, yaitu siswa ini diharapkan nanti mampu untuk membuat teks anekdot sesuai dengan struktur dari teks anekdot yang telah dipelajari. Oke, baik Bu, berarti nanti area pengembangannya ada pada bidang pengetahuan dan juga bidang keterampilan nantinya. Iya Pak. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. Pada strategi pembelajaran, kira-kira nanti metode yang dipakai ataupun nanti media pembelajaran yang akan kita yang Ibu gunakan nanti pada pembelajaran apa saja Bu? Nah, dalam metode ataupun model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini Pak, yaitu ada dua, yaitu problem based learning dan project based learning, di mana dalam hal ini dilakukan melalui pembentukan kelompok sehingga peserta didik ini mampu bekerja sama dan mereka mampu menganalisis apa yang akan mereka pelajari, dan begitu juga seterusnya melalui PJBL nanti peserta didik ini diharapkan mampu juga berdiskusi dengan menghasilkan proyek, yaitu dengan membuat teks anekdot yang baru, tentunya sesuai dengan struktur yang telah dipelajarinya. Kemudian media yang digunakan salah satunya buku siswa dan juga melalui PPT yang akan saya tayangkan nanti dengan menggunakan laptop. Oke, baik Bu. Berarti ini strategi pembelajarannya nanti PBL ya dan PCBL. Iya. Berbasis masalah dan juga berbasis proyek. Iya.
Kemudian Bu, nanti kita akan melakukan ya observasi. Kira-kira kapan kita laksanakan ini Bu? Hari Sabtu Pak. Jadi hari Sabtu pas les ke-7 dan les ke-8 di kelas 10 Sabtu. Oke, baik Bu. Kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan nih dari percakapan kita pada kesempatan ini? Baik Pak, yang bisa saya dapatkan pada pembicaraan kita saat ini yaitu tentang gambaran rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan ini percakapan ini bisa bermanfaat untuk kita Bu. Nanti pada hari Sabtu les 78 kelas 10.1 saya akan melakukan supervisi kelas. Mohon nanti bantuannya Bu ya. Artinya kita saling melengkapi nih supaya pembelajaran yang kita sampaikan ada umpan balik dan juga nanti masukan. Jadi demikian saja percakapan pra observasi pada kesempatan ini. Sampai berjumpa kembali pada saat observasi nanti pada hari Sabtu. Demikian Yahoo. Selamat siang semua. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oh sehat, tidak ada yang sakit? Tidak. Bagus, syukur nak. Untuk itu sebelum kita memulaikan mulut pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa pada siang hari ini? Oke. Anak kami Yulenta, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami Yulenta. Ibu cek dulu kehadiranmu ya. Agus Rianto, Ajarni, Apriora, Hadir Bu. Berta Putra, Hadir Bu. Desnata, Elsa, Elsa, Ewaldo, Fain Rahmat, Yulenta. Hadir Bu. Nah, Ibu lihat di sini kalian hadir semua pada hari ini dan itu sangat baik nak, terus dipertahankan karena kamu yang rugi kalau tidak hadir di sekolah. Kenapa rugi? Pasti kamu yang sudah datang aja saat pembelajaran belum tentu paham apa yang dipelajari, apalagi kalau tidak hadir. Nah, jadi terus dipertahankan kehadirannya untuk selalu rajin datang ke sekolah. Bagaimana dengan kelasmu? Tidak ada masalah? Iya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada negara kita juga, maka mari dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak kami Mutiara. Silakan. Baik, saya ajak teman-teman semua untuk Pancasila, pakulah penuh
kembali. Terima kasih kepada anak kami Mutiara Zega. Pertemuan kita sebelumnya tentang apa yang kita bahas? Teks anekdot. Tentang teks anekdot. Siapa yang masih ingat apa itu anekdot? Siapa yang masih ingat? Anekdot adalah Sebuah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan. sebuah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan dan mengandung makna tersirat. Nah, itu yang dimaksud dengan teks anekdot. Pada pertemuan kita kali ini, kita sudah belajar tentang teks anekdot, maka kita belajar tentang struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari ini, struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot? Yaitu bermanfaat ini kepada anak-anak kami bisa mengetahui bagaimana itu struktur atau bagian-bagian yang wajib ada dalam menyusun teks anekdot. Selain itu juga bagaimana kebahasaannya, unsur-unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks anekdot. Untuk itu kepada anak-anak kami dalam proses pembelajaran ini, silakan pusatkan perhatian sehingga anak-anak kami nanti suatu saat ya bisa menyampaikan kritik kepada orang lain dengan cara yang halus. Iya kan? Kalau kamu mengkritik seseorang dengan keras, apakah mereka tersinggung? Tersinggung. Apalagi kalau yang kita kritik itu para pejabat, orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, mereka bisa marah. Bisa. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan kritik itu secara halus dan mereka tidak tersinggung, yaitu melalui teks anekdot. Untuk itu, kepada anak-anak kami, pusatkan nanti perhatianmu dalam mempelajari atau mengikuti proses pembelajaran kita tentang teks anekdot ini, khususnya struktur dan kebahasaan teks anekdot. Berikutnya, kira-kira ya, ada yang masih ingat kamu tentang teks anekdot yang pernah kamu dengar? Teks anekdot tentang misalnya mau gaji besar. Pernah kamu dengar itu? Pernah. Bagaimana tentang teks anekdot itu? Adakah strukturnya di situ atau langsung saja? Pasti ada strukturnya di situ. Ya, adakah unsur kebahasaannya? Ada. Yang menciptakan nanti teks anekdot itu menarik, lucu, dan juga menyampaikan kritik secara halus. Nah, kira-kira dari teks anekdot yang pernah kamu baca, siapa yang bisa menceritakannya kembali sama ibu? Atau saat ini siapa yang bisa menceritakannya? Satu orang saja. Tentang teks anekdot apa yang barusan tadi kamu sebutkan? Gaji besar. Mau gaji besar. Silakan Mak, siapa yang mau menceritakan kembali? Secara dengan bahasanya sendiri. Tidak harus sesuai dengan bahasa buku. Silakan. Ada? Lois. Cerita teks anekdot. Contohnya seseorang bilang, apakah Bapak mau uang cash 1 miliar? Nah, lalu seorang makhluk juga menjawabnya, iya saya mau banget. Nah, dan Bapak itu menjawab, makanya kerja Pak. Nah, jadi itu tadi kisah anekdot atau salah satu cerita tapi digolongkan anekdot ini tentang
seseorang yang mendapat telepon, seperti itu Lorenz. Seseorang mendapat telepon, lalu seseorang itu menyampaikan melalui telepon, ya, halo, mau gaji besar atau mau mendapatkan uang sebanyak 1 miliar? Apa jawabannya? Mau. Kamu mau juga? Mau. Lalu apa jawabannya? Bagaimana seterusnya? Patah semangat? Rupanya harus kerja untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan. Nah, dari situ ya, kita bisa menyampaikan kritik kepada khalayak umum bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, maka apa yang harus kita lakukan? Kerja, atau bahasa yang lainnya adalah berusaha. Bukan duduk-duduk saja, ya, bukan duduk-duduk saja. Nah, dari proses pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu yang pertama, tujuan yang harus kita capai, anak-anak kami setelah selesai proses pembelajaran ini nanti mampu untuk menganalisis struktur dari teks Aneto. Selain itu lagi, anak-anak kami mampu menganalisis kebahasaan teks Aneto. Jadi ada dua yang harus kita capai setelah proses pembelajaran selesai, yaitu kita harus mampu untuk mengetahui struktur atau menganalisis struktur teks Aneto dan kebahasaan teks Aneto. Anak-anak kami, mari saksikan dulu pembuatan putarkan, karena sesuatu dan berbagai hal sehingga kita tidak bisa menggunakan proyektor hari ini, tapi Ibu sudah menyediakan di sini. Silakan pusatkan perhatiannya, walaupun nanti yang dari belakang mungkin gambarnya tidak terlihat kepada anak-anak kami, tapi fokuskan, dengarkan dengan baik apa yang dijelaskan di sini. Bisa itu? Bisa, Bu. Bagaimana di belakang? Bisa didengar? Bisa. Siapakah yang ingin masuk surga? Nah, pertanyaan itu tanpa dijawab pun semua pasti ingin. Yang ketiga, konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan waktu, misalnya lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, sejenak, sambil, seraya, hingga, dan lain-lain.
itu berjalan, kemudian duduk di pinggir sawah. Yang keempat, verba atau kata kerja aksi. Verba adalah kata yang menyatakan keadaan, perbuatan, atau tindakan. Contoh, paman itu ada. Contoh, tolong tutup jendela itu. Perbedaan teks anekdot dan teks humor. Teks anekdot mengandung humor. Humor dalam teks anekdot dapat berupa penipuan atau kekonyolan tokoh atau peristiwa tertentu. Jadi, Baik. Jadi ini tadi membahas tentang apa tadi, Nak? Yang barusan kamu dengar. Struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada kira-kira yang ingin kamu tanyakan? Ada yang kurang kamu pahami dari apa yang sudah kamu dengarkan tadi? Ada berapa tadi strukturnya? 5. Yaitu abstraksi. Bagaimana itu tadi abstraksi? Gambaran umum. Biasanya berada di awal cerita. Oke, berikutnya apa lagi tadi? Orientasi. Itu orientasi tadi bagaimana, Nak? Latar belakang. Karena ini akan ada peristiwa, satu peristiwa atau satu masalah dalam cerita tersebut. Berikutnya, krisis. Bagaimana tadi krisis? Pokok permasalahan atau inti dari cerita tersebut atau inti dari peristiwa tersebut. Keempat, reaksi. Bagaimana reaksi tadi? Penyelesaian. Dan yang paling terakhir adalah apa itu pada? Kesimpulan atau akhir dari cerita. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Berarti sudah kalian pahami semua? Ada berapa tadi kaidah kebahasaan? 5. Ada berapa? 5. Ada 6. Nah, jadi sudah paham semua? Oke, karena sudah didengarkan, sudah dipahami, sekarang silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan mengerjakan tugas yang tersedia di LKPD. Silakan. Tugas yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Juga silakan buku. Ada buku paket. Sudah bawa buku paket? Untuk sebagai bahan referensi kepada anak-anak kami. Buka juga buku paketnya. Ada di halaman 90. Mulai dari halaman 92 di situ. Ada di situ tentang pembahasan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ada yang sudah bawa HP juga? Ada. Nah, boleh lagi. Boleh menggunakan HP itu. Ibu sudah share materi yang tadi di grup kelas kita. Ya. Tapi kalau menggunakan HP, tolong jangan diakses hal-hal lain selain dari materi yang kita pelajari pada saat ini. Bisa itu? Mana kelompok yang sudah bawa HP? Coba dulu angkat tangannya. Nah. Oke, silakan. Tapi tolong seperti yang Ibu katakan tadi, jangan diakses hal-hal di luar apa yang kita pelajari saat ini. Ada yang kurang kamu pahami dari tugas itu, Nak? Iya. Ya.
yang Ibu bagikan, nak? Ada? Kisah pengadilan tindak pidana kerusuhan. Nah, jadi berdasarkan teks ada? Nah, sekarang cari strukturnya. Tentukan yang mana abstraksinya. Sampai yang terakhir adalah produk. Paham tugasnya? Ada? Oke. Baik, Markus, sudah selesai tugasnya? Sudah. Siap? Sudah. Oke. Sekarang silakan nanti presentasikan di depan apa yang sudah kamu hasilkan dari diskusimu. Namun sebelum itu dulu tolong perbaiki kursinya yang membelakangi di depan. Ya, karena kita presentasikan di depan hasilnya. Masih fokus? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, kalau betul masih semangat, masih fokus pada pembelajaran, mari dulu kita buat dulu reading kita. Kalau Ibu katakan pagi berarti tepuk. Kalau Ibu katakan siang, 2 kali. sore, 3. malam, Tidak. tidak ada bunyi apa-apa, tidak ada yang menepuk. Oke? Oke. 1, 2, 3 mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Siapa yang salah tadi? Kira tidak fokus kan? Oke, Ibu percaya sama anak-anak kami pasti masih semangat. Namun, ya kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok siapa yang mau presentasi di depan. Oke, kelompok Elsa. Ini bagian strukturnya. Silakan Elsa. Di sini aja. Di depan. Baik, kami telah dari kelompok 5 telah mendapatkan struktur dari kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Struktur yang pertama abstraksi, yaitu jaksa penuntut umum yang menyerang saksi. Struktur kedua orientasi, dengan apakah benar dari jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Yang ketiga krisis, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak menjawab pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara sekali lagi. Yang keempat reaksi, saksi malah tidak menanggapi. Yang terakhir koda, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Oke, jadi berdiri dulu. Lengkapkah ada struktur dari yang ditemukan oleh kelompok si Elsa? Mulai dari Abstraksi. ada berapa ditemukan di situ? 1. Oke, sampai 5 lengkap semua strukturnya? Lengkap. Oke, tepuk tangan dulu. Dan kelompok berikutnya siapa yang sudah siap kerja kebahasaan? Oke, kelompok Ewaldo silakan ke depan. Kami telah menemukan faedah kebahasaan dalam kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Unsur yang kedua yaitu kalimat retoris. Contohnya yaitu apakah benar dari jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini.
Unsur yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya yaitu akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang keempat, penggunaan kata kunci aksi. Contohnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Contohnya yaitu, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Dan unsur yang terakhir, penggunaan kalimat seru. Contohnya itu, "Oh, maaf." Nah, ada berapa kaidah kebahasaan ditemukan di sana? 6. Semua juga sudah siap? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, jadi dari yang sudah kita pelajari hari ini kepada anak-anak kami, adakah kendala yang kamu hadapi daripada proses pembelajaran kita, nak? Tidak. Tidak ada kendala? Tidak. Yang menggunakan HP tidak mengakses hal-hal yang lain kan, yang di luar pembelajaran? Tidak. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang di sana? Oke, Waldo, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan mengenai struktur dari teks anekdot. Ada 5 struktur dari teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi. Untuk abstraksi yaitu berisi mengenai pengenalan permasalahan. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu mengenai latar belakang atau penyebab peristiwa. Yang ketiga yaitu krisis ataupun puncak dari terjadinya konflik. Yang keempat yaitu penyelesaian dari permasalahan. Dan yang kelima adalah koda ataupun penutup dari sebuah cerita anekdot. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu setelah kita belajar pada hari ini, ada refleksi. Ibu mau meminta refleksi juga dari anak-anak kami. Silakan, Nak. Oke, Martin, silakan, Bu. Hari ini sangat menyenangkan karena pada proses pembelajarannya kita meminta sendiri untuk dan tidak diizinkan menggunakan HP untuk membantu. Baik, tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak kami kalau begini proses pembelajaran kita. Nah, dari apa yang anak-anak kami simpulkan, juga refleksi yang diberikan oleh anak-anak kami, maka telah tercapai dari berdasarkan juga tugas-tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi dengan presentasi yang kamu tampilkan di depan ini, maka telah tercapai apa yang harus kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Ada 2 tadi, yaitu anak-anak kami mampu menganalisis struktur teks anekdot, dan yang kedua anak-anak kami mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, terima kasih kepada anak-anak kami. Tepuk tangan dulu. Berikutnya nanti ada tugas, silakan melihat, Ibu akan kirim dulu. Ya, silakan kerja. Demikian saja untuk hari ini pada anak-anak kami, dan pelajaran telah diterima hari ini pada anak-anak kami tolong diulang kembali. Kepada anak-anak kami, karena sudah berakhir proses pembelajaran kita pada hari ini, maka sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oh, anak kami Krista, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termuliakan nama Bapa yang berada di atas kerajaan surga. Puji dan syukur atas perkataan yang
selamat siang. Kembali lagi dengan saya Berkat Hermanto Zega, calon guru penggerak Angkatan 9 dari instansi SMA Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Dan juga masih bersama dengan Ibu Leti Faslan Telembanua sebagai guru bahasa Indonesia yang telah diobservasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak. Oke, puji Tuhan Bu. Jadi Bu, kita sudah melakukan rangkaian supervisi. Yang pertama sebelumnya adalah pra-observasi. Iya. Kemudian tahap kedua kegiatan observasi di dalam kelas. Dan yang terakhir ini Bu, kita akan melakukan tahap yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Jadi adapun tujuan melakukan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses dari pembelajaran Ibu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi izin Bu mengajukan beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan kegiatan supervisi kita. Baik Pak, silakan. Oke, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi di dalam kelas? Perasaan saya Pak ketika dilaksanakan supervisi di dalam kelas, saya merasa karena ini teman sejawat mengobservasi saya merasa agak berbeda lah dengan seperti biasanya, karena saya diperhatikan, dinilai oleh teman sejawat saya, sehingga ada rasa deg-degan bagaimana nanti kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan pada intinya juga saya sangat senang karena saya yakin pasti nanti setelah disupervisi oleh teman sejawat, pasti saya akan mendapatkan umpan balik demi perbaikan-perbaikan yang saya laksanakan untuk tercapainya proses pembelajaran yang diharapkan. Oke, baik Bu, berarti perasaannya ada rasa deg-degan ya? Iya Pak. Tentunya juga merasa senang dengan adanya kegiatan observasi ini. Kemudian Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangannya dan kemudian nanti apa langkah-langkah tahapan yang sudah dilaksanakan di dalam kelas pada kegiatan observasi sebelumnya. Baik Pak, area pengembangan Pak yang saya laksanakan yaitu pertama di bidang pengetahuan. Nah, di sini yang menjadi area pengembangannya di bidang pengetahuan ini diharapkan bahwa peserta didik ini nantinya mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Dan hal tersebut tentunya ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dicapai. Nah, pada proses pembelajaran, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai area pengembangan tersebut yaitu tentunya dimulai dari proses masuk di dalam kelas itu dari pembukaan, di mana di dalam pembukaan itu adanya persepsi, adanya penyampaian manfaat dari proses pembelajaran yang dilakukan dan penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dimulai dari ketika dimulaikan proses pembelajaran itu saya mengajak peserta didik untuk menyaksikan bersama pembelajaran tentang struktur teks anekdot dan unsur kebahasaannya yang saya putarkan melalui video YouTube di dalam kelas. Baru berikutnya setelah peserta didik ini menyaksikan pembelajaran tersebut, lalu ada kegiatan dalam kelompok dalam proses pembelajaran itu yaitu dengan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah saya siapkan. Karena melalui LKPD itu diuji kemampuan peserta didik untuk menemukan dan menganalisis
dari teks anekdot yang telah tersedia untuk menemukan, menganalisis yang mana strukturnya, yang mana unsur kebahasaannya, hingga peserta didik ini nantinya mampu menyampaikan atau mampu mempresentasikan di depan kelas dan ditanggapi oleh teman-teman dari kelompok lain. Nah, di situ nanti dari proses itu saya sebagai guru memberikan penilaian sejauh mana kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik, dan juga itu dibuktikan dengan umpan balik berupa kesimpulan yang diberikan oleh peserta didik. Ya, sungguh luar biasa Ibu ya. Jadi area pengembangannya ada bidang pengetahuan dan keterampilan, tentunya ada tahapan ini tadi, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan terakhir adalah kegiatan penutupnya. Di kegiatan penutup juga tidak terlepas lagi dari kita meminta juga bagaimana tanggapan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang kita laksanakan, atau dikatakan istilahnya bentuk refleksi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke, demikian. Selanjutnya Ibu, berdasarkan tadi area pengembangannya, sejauh mana pengembangan yang sudah dilaksanakan di dalam kelas? Apakah sudah berjalan dengan baik? Baik Pak, menurut saya sudah berjalan dengan baik, dibuktikan itu dengan berhasilnya peserta didik ini tampil di depan, berhasil mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam kelompok, dan itu juga ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke, berarti sudah berhasil Ibu ya proses hasil yang didapatkan pada area pengembangan ini. Iya, walaupun belum semaksimal mungkin, karena mungkin ada beberapa juga hambatan. Jadi kalau sampaikan Ibu tadi mungkin masih ada yang belum ya, belum maksimal. Mungkin ada hambatan-hambatan ini, kekurangannya yang dihadapi di dalam kelas ini. Iya Pak, saya sendiri itu menyadari ada hambatan-hambatan. Di antaranya kan Pak, dalam proses pembelajaran itu seharusnya dalam pembelajaran itu diputarkan, ada video YouTube yang diputarkan melalui proyektor lah, katakan seperti itu, tapi pada saat itu hanya melalui laptop saja ditonton dan didengarkan oleh anak-anak atau oleh peserta didik, dikarenakan pada saat itu mati lampu Pak, sehingga gangguan teknis ini. Iya, gangguan teknis, dan juga masih kurang aktif peserta didik ini dalam mengikuti proses pembelajaran. Tidak sepenuhnya, kalau saya nilai tidak sepenuhnya semua peserta didik. Nah, mungkin itu diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya karena dalam satu kelas itu peserta didik ini berbeda-beda kemampuannya. Nah, hanya saja saya belum mengobservasi atau belum melakukan diagnostik awal untuk memetakan siswa-siswa ini atau peserta didik ini yang seharusnya di mana kelompoknya anak-anak ini, peserta didik ini, berdasarkan hasil yang telah saya lakukan pada observasi diagnostik tadi. Ya. Oke, baik. Jadi ada hambatan ini tadi ya, pada proyektor yang mungkin ada gangguan teknis ini. Iya. Kemudian siswa yang kurang aktif, tadi Ibu sudah menjelaskan apa penyebabnya ini, ya, apa penyebabnya. Iya. Menurut Ibu, berdasarkan yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada solusi dari Ibu ini supaya anak ini bisa lebih aktif lagi di dalam kelas ini.
Mungkin Baik, ada semacam perubahan ke depan kira-kira. baik Pak. Menurut saya Pak, solusinya ini dulu dimulai dari, karena saya katakan tadi yang pertama ini mengenai produktor yang tidak digunakan pada saat itu, mungkin atau memang harus saya sebagai guru lebih kreatif lagi dalam mempersiapkan segala hal untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuklah seperti pada saat pemadaman lampu tadi. Mungkin dalam bentuk yang lain harusnya saya sebagai guru telah mempersiapkan media untuk dapat disaksikan oleh peserta didik. Begitu juga tadi dengan kemampuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh peserta didik, dan seharusnya itu seharusnya saya memetakan atau mengelompokkan peserta didik ini berdasarkan hasil diagnostik awal yang saya lakukan, dan itu seharusnya dilakukan untuk mengelompokkan peserta didik ini, sehingga saya mengelompokkan mereka berdasarkan minatnya, berdasarkan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik ini, sehingga mereka ini nanti sama-sama aktif dalam kelompoknya karena mereka punya kemampuan yang sama dalam kelompok itu, sehingga seimbang apa yang dilakukan per kelompok. Itu menurut saya solusinya. Oke, baik Bu. Jadi luar biasa ini solusi, atau mungkin nanti rencana ke depan ini Bu ya, yang bisa dilakukan. Kira-kira kapan bisa dilakukan ini perubahan ini Bu? Kalau menurut saya Pak, mungkin di semester ini tidak bisa lagi karena ini sudah mendekati ujian semester, tapi pada semester berikutnya saya akan berusaha untuk melakukannya dan mempersiapkan diri lebih baik lagi, dan menggunakan istilah pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Oke, baik. Berarti nanti dilaksanakan ini perubahan ini pada awal semester 2 ya? Iya Pak, pada awal semester 2. Ajaran 2023-2024. Selanjutnya Ibu, berdasarkan rencana aksi tadi Bu, atau solusi yang Ibu sampaikan, kira-kira apa komitmen Ibu ke depan ini? Nah, komitmen saya Pak ke depan ini, saya akan melakukan dan melaksanakan seperti apa yang saya sampaikan tadi dalam solusi, termasuk untuk membangkitkan lebih semangat lagi peserta didik, dan juga dengan media-media pembelajaran yang saya gunakan akan saya sempurnakan lagi untuk semester kedua nanti. Oke, luar biasa Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini komitmennya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Ya harus tetap semangat. Izin Bu, kalau bisa saya menyampaikan juga hasil pengamatan saya atau observasi saya selama di dalam kelas, bisa Bu ya? Dengan senang hati Pak, Oke, karena baik, saya yakin umpan balik yang Yeah. Bapak berikan juga ini akan menjadi penyemangat tersendiri bagi saya. Jadi Bu, berdasarkan pengamatan saya selama observasi pada secara keseluruhan dulu, bahwa kegiatannya sudah terlaksana dengan baik ya. Jadi seorang guru itu juga harus memperhatikan daripada kebutuhan ya masing-masing murid ya, kebutuhan masing-masing murid, dan tentunya pembelajaran kita ini harus berpihak kepada murid. Jadi saya memperhatikan ada beberapa aspek ya dalam kegiatan sudah terlaksana ya, sudah di kegiatan pendahuluan, artinya Ibu sudah melaksanakan yang merupakan itu adalah berkaitan juga dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, atau juga berkaitan dengan
kompetensi sosial emosional. Ya, ada di situ dengan menyanyikan lagu wajib, yaitu dengan kesadaran diri, ya, kesadaran diri mereka menyanyikan itu. Kemudian ibu melakukan apersepsi, itu sangat menggugah juga siswa ya untuk melakukan atau berani mengemukakan pendapat atau ide di depan kelas, ya. Kemudian pada kegiatan kegiatan inti, ya. Jadi ini kan pembelajaran berbasis masalah, Bu, ya. Iya. Artinya ibu menyampaikan menyampaikan masalah itu dalam bentuk LKPD. Iya. Jadi saya melihat siswa di dalam kelas sangat berperan aktif, ya. Walaupun ada beberapa, ya, ini beberapa, tidak semua, masih kurang aktif, ya, masih kurang aktif. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa mungkin perlu pengelompokan ini berdasarkan kemampuannya. Kita tahu sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Baru kemudian pada kegiatan penutup, tentunya untuk mengakhiri pembelajaran ini tentunya ada refleksi. Ibu sudah melaksanakan itu, ya. Kemudian menyampaikan daripada kesimpulan juga. Artinya kita memberikan kesempatan anak menyampaikan kesimpulannya sendiri, dan kita mengarahkan dan merangkum, ya, semua kesimpulan itu oleh yang dilakukan oleh guru. Jadi ini sudah terlaksana dengan baik, Bu. Dan nanti pada penutupnya ada berdoa, ya, menyapa juga. Nah, ini adalah langkah-langkah, ya, dalam kegiatan pembelajaran ini. Tentunya perlu aspek-aspek yang mungkin lagi dan belum maksimal, perlu dikembangkan seperti yang sudah dikatakan Ibu tadi. Mudah-mudahan perubahan-perubahan ke depan, tindakan-tindakan ke depan bisa lagi lebih, ya, setidaknya bisa aktif ini seluruh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, tentunya juga ini harus didukung oleh media, ya, Bu, ya. Iya. Adanya kan media ini kan menentukan juga salah satu bagian, ya, keberhasilan daripada anak bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Mungkin ini kelemahan jika ada gangguan teknis. Artinya sebagai guru sebenarnya yang sampaikan Ibu tadi harus ada media pembelajaran yang bervariasi, ya, yang bervariasi. Jadi sekali lagi, Bu, tentunya sudah terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Mungkin tadi ada aspek-aspek sesuai yang disampaikan Ibu perlu dikembangkan lagi. Terakhir, Bu, ini sudah menunjukkan juga waktu mungkin ujung di pertemuan kita pada saat ini. Menurut Ibu, dari tahapan yang sudah kita lakukan ini berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik, apa yang didapat, Bu, atau ada manfaatnya, Bu? Baik, Pak, terima kasih. Tentunya ada berbagai hal yang saya dapatkan, Pak, mulai dari pra-observasi sampai pada observasinya atau supervisi yang Bapak laksanakan, dan sampai pada saat ini. Nah, tentunya saya mendapatkan manfaatnya dengan misalnya pada saat pra-observasi itu saya mendapatkan gambaran yang akan saya laksanakan nanti pada saat proses pembelajaran. Ditambah dengan pada saat supervisi yang dilaksanakan oleh Bapak, saya mendapatkan umpan balik. Nah, tentunya ada tadi beberapa hal yang Bapak sampaikan, termasuk diantaranya hal-hal yang terus dipertahankan untuk selalu dilakukan oleh guru untuk membangkitkan lagi semangat peserta didik. Dan ada juga tadi beberapa hal yang semestinya dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ada tadi seperti wajib dilakukan pengelompokan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan tentunya umpan balik yang seperti ini juga pasti sangat bermanfaat kepada saya sebagai seorang guru untuk terus belajar dan untuk terus memperbaiki diri demi tercapainya proses pembelajaran yang
kita laksanakan dalam kelas dan keberhasilan dari peserta didik kita untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, baik Bu, sungguh luar biasa didapat. Tentunya semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita meningkatkan lagi kompetensi yang dimiliki. Jadi demikian saja Bu, terima kasih atas kesempatannya pada saat ini sudah memberikan waktu untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Jadi demikian saja percakapan pasca observasi ya bersama dengan Ibu Leti Faslan Telembanua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, Yahoo. Yahoo.